Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para calon sejarawan sehat semua? Kali ini admin Sejarah Short akan membagikan sebuah ringkasan tentang pemberontakan EPRA yang dilakukan pada tanggal 23 Januari tahun 1950. Bagi yang belum tahu EPRA, mari simak video ini sampai habis. EPRA sendiri singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil, adalah milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Milisi ini didirikan oleh mantan Kapten DSTKNI Raymond Westerling. Nama milisi ini berasal dari bagian dari kitab Ramalan Jawa Kuno, yaitu Ramalan Jayabaya. Tujuan milisi ini adalah untuk mempertahankan adanya negara-negara federal dalam Republik Indonesia Serikat melawan Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta, yang dianggapnya didominasi oleh orang Jawa. Pemberontakan EPRA. Peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau kudeta 23 Januari adalah peristiwa yang terjadi pada 23 Januari tahun 1950 di mana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil EPRA yang ada di bawah pimpinan mantan Kapten KNI Raymond Westerling masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Latar depan. Pada bulan November tahun 1949, Dinas Rahasia Militer Belanda menerima laporan bahwa Westerling telah mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Laporan yang diterima Inspektur Polisi Belanda, J.M. Verburg pada 8 Desember tahun 1949, menyebutkan bahwa nama organisasi bentukan Westerling adalah Ratu Adil Persatuan Indonesia Rapi dan memiliki satuan bersenjata yang dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil EPRA. Pengikutnya kebanyakan adalah mantan anggota KNIL dan yang melakukan desersi. Dan dia juga mendapat bantuan dari temannya, orang Tionghoa, Si Piat Cai, yang dikenalnya sejak berada di kota Medan. Pada 5 Maret malam, sekitar pukul 20, Westerling menelepon Letnan Jenderal Burman van Vreden, Panglima tertinggi tentara Belanda, pengganti Letnan Jenderal Spoor. Westerling menanyakan bagaimana pendapat van Vreden apabila setelah penyerahan kedaulatan, Westerling berencana melakukan kudeta terhadap Soekarno dan kliknya. Van Vreden memang telah mendengar berbagai kabar, antara lain ada sekelompok militer yang akan mengganggu jalannya penyerahan kedaulatan. Jenderal Van Vreden sebagai yang harus bertanggung jawab atas kelancaran penyerahan kedaulatan pada 27 Desember tahun 1949. Memperingatkan Westerling agar tidak melakukan tindakan tersebut. Tetapi Van Vreden tidak segera memerintahkan penangkapan Westerling. Surat ultimatum. Pada hari Kamis tanggal 5 Januari tahun 1950, Westerling mengirim surat kepada pemerintah RIS, yang isinya adalah suatu ultimatum. Isi surat tersebut adalah ia menuntut agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta pemerintah RIS harus mengakui EPRA sebagai tentara Pasundan. Ultimatum Westerling ini tentu menimbulkan kegelisahan tidak saja di kalangan RIS, tetapi juga di pihak Belanda dan Dr. Harry M. Hirschfeld yang baru tiba di Indonesia. Kabinet RIS menghujani Hirschfeld dengan berbagai pertanyaan yang membuatnya menjadi sangat tidak nyaman. Menteri Dalam Negeri Belanda Stiker menginstruksikan kepada Hirschfeld untuk menindak semua pejabat sipil dan militer Belanda yang bekerja sama dengan Westerling. Pada 10 Januari tahun 1950, Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld bahwa pihak Indonesia telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Saat itu, Westerling mengunjungi Sultan Hamid II di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebelumnya, mereka pernah bertemu bulan Desember tahun 1949. Westerling menerangkan tujuannya dan meminta Hamid menjadi pemimpin gerakan mereka.
Sultan Hamid II ingin mengetahui secara rinci mengenai organisasi Westerling tersebut. Pertengahan Januari tahun 1950, Menteri Uni dan Urusan Provinsi Seberang Lautan, Mr. J. Harry van Maarseveen berkunjung ke Indonesia untuk mempersiapkan pertemuan Uni Indonesia-Belanda yang akan diselenggarakan pada bulan Maret tahun 1950. Hatta menyampaikan kepada Maarseveen bahwa dia telah memerintahkan kepolisian untuk menangkap Westerling. Desersi. Pada 22 Januari pukul 21 dia telah menerima laporan bahwa sejumlah anggota pasukan RST dengan persenjataan berat telah melakukan desersi dan meninggalkan tangsi militer di Batu Jajar. Mayor TNI Alge, Harry Christian dan Kapten KNI LJ, Harry W. Nix melaporkan bahwa Kompi Arik yang berada di kamp Pemenstraat malam itu juga akan melakukan desersi dan bergabung dengan EPRA untuk ikut dalam kudeta. Tetapi dapat digagalkan oleh komandannya sendiri, Kapten J. Harry O. Dewitt. Ingalls segera membunyikan alarm besar. Dia mengontak Letnan Kolonel TNI Sadikin, Panglima Divisi Siliwangi. Antara pukul 8 dan 9.00 dia menerima kedatangan Komandan RST Letkol Borghutz yang sangat terpukul akibat desersi anggota pasukannya. Pukul 9.00 Ingalls menerima kunjungan Letkol Sadikin. Ketika dilakukan apel pasukan RST di Batu Jajar pada siang hari, ternyata 140 orang yang tidak hadir. Dari kamp di Purabaya dilaporkan bahwa 190 tentara telah desersi, dan dari SOP di Cimahi dilaporkan bahwa 12 tentara asal Ambon telah desersi. Pemberontakan. Namun upaya mengevakuasi Regimen Speciale Troepen RST, gabungan Baret Merah dan Baret Hijau telah terlambat untuk dilakukan. Dari beberapa bekas anak buahnya, Westerling mendengar mengenai rencana tersebut, dan sebelum deportasi pasukan RST ke Belanda dimulai, pada 23 Januari tahun 1950, Westerling melancarkan kudetanya. Subuh jam 4:30, Letnan Kolonel KNIL Tinggi, Kese menelepon Jenderal Ingalls dan melaporkan, satu pasukan kuat EPRA bergerak melalui jalan pos besar menuju Bandung. Westerling dan anak buahnya menembak mati setiap anggota TNI yang mereka temukan di jalan. 94 anggota TNI tewas dalam pembantaian tersebut, termasuk Letnan Kolonel Lembong, sedangkan di pihak EPRA, tak ada korban seorang pun. Sementara Westerling memimpin penyerangan di Bandung, sejumlah anggota pasukan RST dipimpin oleh Sersan Major menuju Jakarta dengan maksud untuk menangkap Presiden Soekarno dan menduduki gedung-gedung pemerintahan. Namun dukungan dari pasukan KNI lain dan Tentara Islam Indonesia TII yang diharapkan Westerling tidak muncul, sehingga serangan ke Jakarta gagal dilakukan. Setelah melakukan pembantaian di Bandung, seluruh pasukan RST dan satuan-satuan yang mendukungnya kembali ke tangsi masing-masing. Westerling sendiri berangkat ke Jakarta, dan pada 24 Januari tahun 1950 bertemu lagi dengan Sultan Hamid II di Hotel Des Indes. Hamid yang didampingi oleh sekretarisnya, Dr. J. Kiers, melancarkan kritik terhadap Westerling atas kegagalannya, dan menyalahkan Westerling telah membuat kesalahan besar di Bandung. Pada 25 Januari, Hatta menyampaikan kepada Hirschfeld bahwa Westerling didukung oleh RST dan Darul Islam akan menyerbu Jakarta. Ingalls juga menerima laporan bahwa Westerling melakukan konsolidasi para pengikutnya di Garut, salah satu basis Darul Islam waktu itu. Aksi militer yang dilancarkan oleh Westerling bersama EPRA yang antara lain terdiri dari pasukan elit tentara Belanda menjadi berita utama media massa di seluruh dunia. Hugh Laming, koresponden kantor berita Reuters yang pertama melansir pada 23 Januari tahun 1950 dengan berita yang sensasional. Dan itulah ringkasan pemberontakan EPRA yang terjadi di sejarah Indonesia. Bila ada salah kata-kata atau pengucapan saya selaku admin channel meminta maaf sebesar-besarnya. Kepada Tuhan saya mohon ampun, saya tutup wassalamualaikum. Merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya.
Ram